الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan kita libur. Kita melanjutkan kembali kajian-kajian kita. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri, di mana Allah mengembalikan nikmat menuntut ilmu yang sebelumnya Allah cabut nikmat tersebut sehingga sebagian kaum muslimin tidak bisa menuntut ilmu sebagaimana biasanya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan kita ini sebetulnya keinginannya kita ingin melanjutkan kembali pembahasan kitab yang dulu kita bahas, yaitu Manhaj al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, ya, kajian di masjid yang lama rahimahullahu taala. Namun karena di masjid ini pembahasan akidah sudah kita cukupkan dengan Ustadzuna Abdurrahman Thayyib, dan juga kitab yang kita bahas tersebut yaitu Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah itu pernah dibahas sama beliau di masjid ini mungkin sekitar tahun 2007 atau enggak 2008. Ya, sudah pernah dihatamkan beliau tahun 2007 atau 2008. Maka insyaallah ana cukupkan kajian yang di masjid yang lama rahimahullah, tidak dilanjutkan kembali, namun kita ganti tema yang lain, permintaan dari takmir untuk mengkaji berkaitan dengan Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kitab-kitab tafsir yang bisa dijadikan referensi untuk kajian-kajian seperti ini. Di antaranya kitab yang dikarang oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Tafsir As-Sa'di Taisir Karimir Rahman. Ya, Tafsir As-Sa'di itu tafsirnya ringkas, jadi cocok untuk kajian-kajian seperti ini. Kalau Ibnu Katsir atau Tafsir At-Tabari itu terlalu ribet, ya, terlalu berat kalau untuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Namun dari sekian kitab-kitab tafsir yang ada, ana pilihkan tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, sebagaimana yang kita pakai di kajian tafsir di Masjid Taqwa setiap hari Senin, itu juga menggunakan kitab tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikarenakan bahasa beliau memang cocok untuk disampaikan di pengajian-pengajian. Pembahasan beliau juga tidak terlalu mendalam. Ya, intinya banyak orang-orang yang cocok dengan pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga karena di Masjid Taqwa sini, di Kalimasuddik sini, itu kita mulai tafsir dari juz yang pertama dari surah Al-Baqarah, dan alhamdulillah kemarin sudah kita sampai kita hatamkan satu juz dari surah Al-Baqarah. Itu sekitar mulai tahun 2016. Ya, baru satu juz tahun 2020 ini, ya, sekitar 4 tahunan lah. Nah, takmir meminta untuk mengkaji tafsir dari belakang. Kalau di sana dari depan, ini dari belakang, yaitu diambil tafsir juz amma.
Bagi antum yang ingin memiliki kitabnya, tafsir Syekh Utsaimin, tafsir juz amma, ini hanya juz 30 saja. Dan kalau nggak salah sudah ada terjemahnya yang juz amma ini. Ya, tapi kalau antum mau yang low budget, bisa download kitab bahasa Arabnya di internet banyak. Ya, cari aja tafsir Utsaimin. Kalau nggak salah di waqfiyah.com ada. Tapi sebelum kita memasuki tafsir juz amma, yaitu surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba, kita ambilkan terlebih dahulu dari kitab beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang juz pertama di surah Al-Baqarah. Sebelum beliau memulai tafsirnya, beliau terlebih dahulu membahas tentang ulumul Quran. Ya, ulumul Quran ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam menafsirkan. Seperti misalnya Quran itu apa definisinya? Kemudian nuzulul Quran itu bagaimana? Apakah nuzulul Quran diturunkannya Al-Quran langsung secara 30 juz kepada Nabi, ataukah secara parsial, atau bagaimana? Sebab-sebab turunnya Al-Quran, turunnya ayat, itu dibahas. Tentang ayat-ayat Makkiyah, Madaniyah, apa perbedaannya? Kemudian tentang nasikh dan mansukh, al-am wal khas, muqayyad dan mutlak, ya, beberapa kaidah-kaidah tafsir beliau paparkan di sini. Namun beliau paparkan secara ringkas, secara global. Nanti sebagiannya kita ambil dari kitab ini, judulnya Mabahith fi Ulumil Quran. Ya, Mabahith fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Manna' Al-Qattan. Ini juga ada terjemahnya. Ya, juga ada terjemahnya, kalau nggak salah judulnya Pengantar Ilmu Al-Quran. Ya, Pengantar Ilmu Al-Quran. Tapi antum jangan bawa itu di kajian ini, karena nanti ana bahasnya loncat-loncat ini. Ya, nanti dikira dising dibahas sampai ustadz ini. Kok gak ono ini. Itu buat referensi di rumah saja, dibaca sendiri di rumah, ya, yang berkaitan dengan ulumul Quran. Baik jemaah dimulakan oleh Allah, saya ambil muqaddimah dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran, yaitu apa sih ilmu tentang Al-Quran ini, kenapa perlu untuk dipelajari, dan bagaimana perkembangan ilmu Al-Quran dari zaman ke zaman. Ini kita bawakan di muqaddimah ini. Kata Syekh Manna' Qattan, beliau mengatakan Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islam al-khalidah allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rusukhan fil i'jaz. Anzalahu Allahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Di mukaddimah ini beliau mengatakan Al-Qur'anul Karim yang merupakan mukjizat di dalam Islam yang kekal abadi, yang di sana terangkum berbagai macam ilmu-ilmu, berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan untuk memberikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Fakana salawatullahi wa salamuhu alaihi yuballighuhu li sahabatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isi Al-Quran ini kepada para sahabat-sahabatnya. Wa hum Arab khullas, sedangkan para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang Arab yang murni. Ya, orang-orang Arab yang murni. Fayafhamunahu bisaliqatihim, mereka memahami makna-makna Al-Quran sesuai dengan tabiat mereka sebagai orang Arab yang murni. Wa idzal tabasa alaihim fahmu ayatin minal ayat sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Memang para sahabat secara asal itu tahu makna-makna Al-Quran. Ketika Nabi menyampaikan ayat, para sahabat memahami ayat tersebut sesuai dengan bahasa Arab yang mereka pahami. Nah, memang ada beberapa ayat-ayat yang para sahabat itu nggak paham ayat tersebut. Nah, apabila terjadi ketidakpahaman ini, barulah para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum tidak akan pernah mendapati ada para sahabat-sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang ayat-ayat sifat. Cari satu saja. Ya, turun kepada Nabi ayat tentang sifat. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Tidak ada satupun riwayat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yadullah, bagaimana tangannya Allah? Tidak ada.
Atau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa wajhullah? Bagaimana wajah Allah? Ya Rasulullah, kaifa stawa? Bagaimana Allah istiwa di atas arsy? Tidak pernah. Karenanya Imam Malik dengan tegas mengatakan, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah bertanya hal itu. Mereka memahami dengan baik ayat-ayat sifat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikhan wa ghairuhuma an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya tentang tadi fenomena para sahabat yang kasus para sahabat tidak memahami beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun firman Allah di surah Al-An'am ayat 82, yaitu Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah, orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezalimannya. Ketika ayat ini turun, kata Abdullah bin Mas'ud, syaqqa dzalika 'alan nas. Para sahabat itu merasa berat dengan ayat ini, antep ayat ini. Ya, mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ayyuna la yadhlimu nafsahu?" Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Jadi para sahabat bingung, wah kita ini enggak termasuk orang beriman dong. Karena ayat tadi mengatakan yang beriman adalah yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Sedangkan kullu bani Adam khata'. Jadi mereka pasti bukan beriman kalau kayak gitu caranya. Tidak masuk kategori beriman karena mereka pasti berbuat zalim. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Tidak ada di antara kita yang tidak berbuat zalim." Maka barulah Nabi mengatakan, "Innahu laisal ladzi ta'nun." Itu bukan seperti yang kalian pahami ayat itu. Alam tasma'u maqalal abd salih? Tidakkah kalian pernah mendengar seorang hamba yang soleh mengatakan, dan ucapan ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang besar. Maksudnya ucapan Luqman. Maka berarti yang dimaksud kezaliman di situ bukan kezaliman biasa, tapi kezaliman yang khusus, yaitu kesyirikan kepada Allah. Nah, kalau orang beriman mencampur adukkan antara imannya dengan kesyirikan, iya, dia bukan orang yang beriman. Tapi kalau dia beriman, kalau dia beriman namun tercampur keimanannya dengan kezaliman yang kecil, seperti berbuat maksiat, ya, atau mendolimi orang lain, itu nggak sampai taraf kufur, maka dia tetap beriman. Maka dari sini jelas apa yang diragukan oleh para sahabat tersebut. Kemudian, wa harasa sahabatu ala talaqqil Qur'anil Karim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hifdhihi wa fahmihi wa kana dzalika syarafan lahum. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bersemangat untuk menyimak ya bacaan-bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat menghafalkannya, mereka semangat memahami ayat-ayat tersebut, dan itu adalah kemuliaan bagi mereka. An Anas radhiyallahu anhu qala, Anas menceritakan, kana ar-rajulu minna idza qara'a al-Baqarah wa alu Imran wa ala Imran dadda fina. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami apabila membaca surah Al-Baqarah atau membaca surah Ali Imran, itu sangat berat bagi kami. Ya, sangat berat bagi kami. Karenanya mereka bukan cuma sekedar membaca, bukan cuma sekedar melantunkan ayat, tapi ada beban yang mereka pikul. Mereka diwajibkan untuk memahami ayat-ayat tersebut dan mengamalkan ayat-ayat tersebut dan menjaga jangan sampai apa yang mereka keluarkan dari lisannya, dari ayat-ayatnya, ternyata perbuatannya menyelisihi qiraahnya. Itu dijaga benar sama para sahabat. Ya, makanya kita itu tidak terlalu mengkhususkan atau menomorsatukan yang penting hafal Quran, yang penting suaranya enak, beliau enak. Kayak Imam Sudes, udah dibilang kayak syekh ini, apalagi pakai gelar Al-Hafidh. Padahal nggak paham apa yang dibaca.
Sebagai orang hanya ngejar hafalan-hafalannya saja. Bukan berarti kita mengatakan menghafal Al-Quran itu nggak penting, enggak. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Ya. Apalagi kalau orang sudah hafal Al-Quran itu sudah kayak ulama besar sudah. Seorang hafid cuman menghafal Al-Quran sudah langsung suruh khutbah, suruh ceramah, dimintai fatwa, ya, dengan gelarnya Al-Hafid itu. Padahal ketika kita menyimak bacaannya, kalau terjadi silang ayat, ya, terjadi silang ayat, dia nggak memahaminya, nggak menyadari kalau ucapan yang dia ucapkan ini adalah salah, kebalik ayatnya. Kan banyak ayat-ayat seperti itu. Seperti misalnya pernah kita dengar, ya, salah seorang yang tadi dijuluki oleh orang-orang sebagai Al-Hafid, orang yang hafal Quran. Masya Allah, suaranya bagus, ya. Ketika dia mengimam, dia membaca firman Allah dalam surah Al-Anfal kalau nggak salah, Al-A'raf. Sebuah ayat dalam surah Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Kata Allah, penduduk surga memanggil penduduk neraka. Kata penduduk surga kepada penduduk neraka, ya, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Sedangkan kami, kata penduduk surga, kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami. Kemudian setelah itu, ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya, kebalik. Yang ngomong penduduk neraka kepada penduduk surga. Kalau tadi penduduk surga kepada penduduk neraka, nah ini setelahnya penduduk neraka kepada penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penduduk neraka memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, beri kami air, atau berikan kepada kami apalah yang kalian dapatkan dari Tuhan kalian. Kata penduduk surga, sesungguhnya itu semua diharamkan bagi orang-orang kafir. Nah, imam ini kebalik. Dia membaca wa nada ashabul jannati ashaban nar an afidu alaina minal ma'. Penduduk surga memanggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka, berilah kami air. Lucu. Sebagian orang mungkin kira, salah urutan itu gitu. Fatal itu. Ya, karena dia nggak memahami bahasa Arab dengan baik, ya, tidak memahami tafsir dari ayat tersebut, sehingga yang kedepankan sama dia hanya hafalan-hafalan. Maka antum kalau punya anak, ya, didik anak Anda menghafal Quran bagus. Tapi jangan mentok sampai di situ. Ya, ajarkan untuk memahami Al-Quran tersebut, ya, terutama bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab. Kemudian diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan, haddatsana alladzi kanu yuqri'una al-Qur'an Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairima. Telah diceritakan kepada kami dari orang-orang yang memang suka membacakan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan yang selainnya. Kata dia, mereka ini, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, para qori Quran ini, kata beliau, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Para sahabat itu dahulu, ketika mereka belajar Quran dari Nabi, mereka belajar 10 ayat, hanya 10 ayat saja, mereka tidak loncat ke ayat setelahnya sampai mereka benar-benar faham apa makna ayat tersebut dan bagaimana mengamalkan ayat tersebut. 10 ayat dulu dipahami betul-betul apa penafsirannya, ya, bagaimana pemahaman ayat tersebut, baru setelah itu lanjut ke ayat berikutnya. Ini para sahabat. Fata'allamanal Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Maka kami mempelajari Al-Quran sekaligus tafsirnya, sekaligus mengamalkannya. Ya, ini contohnya para sahabat. Walam yadan lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati syai'in anhu siwal Qur'an khasyatan ay yaltabisal Qur'an bi ghairihi.
Dahulu Nabi SAW tidak mengizinkan para sahabat untuk menulis sesuatu apapun selain Al-Quran. Ya, para sahabat nggak diizinkan sama Nabi untuk menulis hadis misalnya, nggak boleh. Harus menulis Al-Quran saja, karena khawatir nanti tercampur Al-Quran dengan selain Al-Quran. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Kata Nabi, jangan kalian menulis sesuatu apapun dariku, maksudnya hadisku. Barang siapa yang menulis hadisku bukan menulis Al-Quran, cepat-cepat dihapus, kata Nabi. Wa hadithu anni wala haraj. Tapi kalau dia cuma meriwayatkan ucapanku, nggak ada masalah. Ya, ada orang mendengar hadis Nabi, dia sampaikan hadis Nabi ini dengan lisannya, nah, itu boleh. Tapi kalau sudah ditulis, ketika zaman itu nggak diizinkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatbawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka. Wala in kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad adzina li ba'di sahabatihi ba'da dzalik fi kitabatil hadits, fa inna ma yattasilu bil Qur'an dhalla ya'tamidu 'ala riwayah bit talqin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi khilafati Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Memang setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan untuk menulis hadis. Ya, ketika ayat-ayat Al-Qur'an ya sudah hampir selesai diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk menulis hadis tersebut. Namun di sini kata beliau, dari peristiwa yang kita bahas tadi, bahwa Nabi melarang untuk menulis Al-Quran, itu menunjukkan betapa Al-Quran dari zaman Nabi itu diriwayatkan secara talqin, ya, diriwayatkan secara talqin dengan menghafal mereka. Di para sahabat dahulu ketika menghafal Al-Quran bukan dengan kita ini, bukan kayak kita gitu, baca Quran terus ditutup, lihat ke atas, lali dibuka lagi, enggak. Tapi mereka dari mendengar, ya. Setelah itu di zaman Abu Bakar, ya, di zaman khalifah-khalifah setelahnya mulai ada pembukuan Al-Quran tersebut, karena banyak para qurra, ya, para hufad, penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Setelah itu datang di zaman Utsman bin Affan, waqtadat dawa'i allati sanadkuruha fi ma ba'd. Di zaman Utsman bin Affan nanti akan kita kisahkan bagaimana jam'ul Quran, pembukuan Al-Quran terjadi di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman. Itu ada babnya sendiri nanti, karena masalah ini diangkat sama ahli bid'ah. Dikatakan itu kan perbuatan bid'ah, mengumpulkan Quran, membukukan Quran dalam satu mushaf, itu kan perbuatan bid'ah. Ya, kalian katanya nggak mau bid'ah, berarti nggak usah pakai mushaf. Nah, itu dibahas oleh beliau dalam bab khusus. Namun di sini dijelaskan, ketika di zaman Utsman bin Affan barulah ila jam'il muslimin ala mushafin wahid. Kaum muslimin dipersatukan dengan satu mushaf. Fatamma dzalika usmiya bil mushafil imam. Di zaman Utsman bin Affan, Utsman membuat proyek yang menjadikan Quran official satu mushaf saja. Karena banyak mushaf-mushaf yang lain yang membuat orang akhirnya berselisih satu dengan yang lain. Utsman menetapkan hanya mushaf ini saja, disebut dengan mushaf imam. Wa ursilat nusakhinhu ila amsar, ya, dicetak, ya, ditulis oleh Utsman bin Affan, kemudian disebar ke berbagai negeri-negeri kaum muslimin, mushafnya Utsman itu. Wa sumiyat kitabatuhu birrasmil utsmani, dan disebutlah tulisannya Quran yang dibukukan oleh Utsman bin Affan, tulisannya, susunan-susunan halaman per halamannya itu disebut dengan rasm Utsmani, ya, disebut dengan rasm Utsmani. Kalau rasm Utsmani itu susunan ayatnya insya Allah sama semuanya, meskipun beda font, ya, beda font Arabnya itu beda, tapi insya Allah susunannya itu sama seperti ini, ya. Makanya antum kalau misalnya menghafal Quran
atau membaca Quran sehari-hari, usahakan pakai mushaf yang Utsmani seperti ini. Ya, terutama buat yang menghafal. Usahakan mushaf khusus. Cuman ini tok yang dipakai buat menghafal. Adapun Quran-Quran lain ya mungkin cuma buat kalau memang kepepet, antum di masjid nggak bawa mushaf, pinjem mushafnya masjid, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau buat hafal itu pakai mushaf yang Utsmani. Ya, saya sarankan jangan pakai mushaf yang cetakan Indonesia, kayak yang di atas itu. Ada itu. Yang biru itu kelihatan itu ya. Ya tahulah cetakan Indonesia itu. Itu enggak enak. Bukan berarti orang yang baca itu enggak sah, enggak. Enggak enaknya apa? Biasanya akhir ayat itu akhir halaman itu belum tentu akhir ayat. Ya, akhir halaman itu belum tentu akhir ayat, masih nyambung ke ayat halaman berikutnya. Misalnya ditulis di sini la'allakum tuflihunnya dibaliknya sini. La'allakum dibalik tuflihun. Itu enggak enak kayak gitu. Ya, tapi biasanya orang-orang tua itu sudah cocok apa mushaf Jawa ngaran ini. Ya, maka pakai yang Utsmani. Kita berlanjut ke zaman Ali, ya, ada ilmu nahwu yang mulai dibentuk di situ perkembangannya, ilmu nahwu, sehingga ada ilmu i'rab Al-Qur'an. I'rab Al-Qur'an itu untuk menentukan kata di dalam Al-Qur'an itu posisinya sebagai apa. Nah, ini penting ya, juga untuk membantah ahlul bid'ah. Seperti firman Allah yang ahlul bid'ah menolak Allah berbicara. Allah mengatakan tentang Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Ahlul bid'ah mengatakan yang menolak Allah berbicara merubah harokatnya, wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa berbicara kepada Allah. Allahnya jadi objek. Nah, dalam ilmu i'rab itu dibahas Musa di situ sebagai subjek, Allah sebagai objekkah atau sebagai subjekkah, itu dibahas di situ. Ya, itu pentingnya ilmu i'rab Al-Qur'an. Dibukukan ada banyak kitab-kitab yang membahas tentang i'rab Al-Qur'an itu. Kemudian zaman berkembang, zaman imam-imam setelahnya mulai tafsir-tafsir Al-Qur'an bermunculan. Di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini kita ringkas ilmu-ilmu tafsir ya, mulai bermunculan setelahnya sampai pada zaman sekarang. Nah, ini beliau menyebutkan kitab-kitab, anak kira nggak perlu untuk kita sebutkan satu-satu. Baik, anak kembali ke Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, kata Syekh Utsaimin, Al-Qur'anul Karim, tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an atau ya Al-Qur'an fil lughah secara bahasa itu masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u. Artinya apa? Qara'a yaqra'u, membaca. Pelajaran SD. Qara'a yaqra'u. Tapi makna tala yatlu, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membaca. Baik. Ada juga yang mengatakan secara bahasa Quran itu maknanya adalah jama'ah, yaitu mengumpulkan, ya, bimakna jami' li jam'ihil akhbar wal ahkam. Al-Quran artinya kumpulan karena di dalamnya berisi kumpulan-kumpulan syariat, kumpulan-kumpulan hukum, dan kumpulan-kumpulan khabar-khabar, berita-berita. Ya, ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, Al-Quran kata para ulama kalamullah ta'ala, ya, al-munazzal ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal maftuh wal makhtum bi suratin Nas. Kata beliau, definisi Al-Quran ini, Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cukup sampai sini, ini belum mendefinisikan Quran. Karena yang namanya kalamullah itu cuma Quran tok, deh. Selain Quran apa kalamullah? Hadits qudsi kalamullah,
Kitab-kitab sebelum Quran, Injil, Taurat. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Maka enggak cukup cuman kalamullah. Maka diberikan al-munazzal, kalamullah yang turun. Emang ada kalamullah yang turun? Ya, ada nggak kalamullah yang nggak turun? Yang nggak diturunkan? Bismillah. Firman Allah yang tidak diturunkan. Ada. Apa contohnya? Ya, kalamullah kepada para malaikat di langit. Kita nggak tahu bagaimana firman Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat-malaikat yang ada di langit. Maka diberi definisi tambahan, firman Allah yang turun, ya, yang diturunkan, nuzul, turun. Nah, ini menetapkan sifat apa? Lalu tinggi, namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya, makanya aneh yang suka bikin nuzulul Quran, ya, Al-Quran itu turun. Diperingati tiap bulan Ramadan nuzulul Quran, tapi kalau ditanya Allah di mana? Enggak di atas. Lah sing medun apa itu berarti? Memperingati Isra dan Mi'raj. Nabi diisra'an kemana? Ke atas. Ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ya, terus Allah di mana? Enggak di atas. Ya apa sih? Ini orang-orang bingung. Ya, kayak Pak Kumis yang viral itu. Tahu ya? Yang enggak tahu enggak usah tahu sih. Ngeluh sekali ini. Songot ini. Baik, diberi definisi tambahan, kalamullah al-munazzal yang diturunkan ala rasulihi, kepada rasulnya. Firman Allah yang turun kepada rasulnya itu juga belum mencukupi definisi Quran. Karena ada banyak rasul-rasul yang diturunkan firman Allah juga. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain juga diturunkan firman Allah. Maka diberi penegasan wa khatami anbiya'ihi, diturunkan kepada rasulnya yang merupakan penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup definisi ini? Kenapa kok belum? Simak ya, firman Allah yang diturunkan, ya, kepada rasulnya yaitu Muhammad. Cukup definisi ini untuk mewakili Quran? Kenapa Pak kurang? Ada nggak firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tapi bukan Quran? Apa itu? Hadits qudsi. Maka diberi penutup, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, diawali dengan surah Al-Fatihah, wal makhtum bi suratin Nas, dan ditutup dengan surah An-Nas. Wes, ini sudah nggak bisa lari kemana-mana lagi. Ya, pasti Al-Quran yang dimaksud. Dan beliau membawakan dalil dari surah Al-Insan ayat 23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran tanzila, dengan sebenar-benarnya turun. Kemudian dalam ayat yang di surah Yusuf ayat 2, inna anzalahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, ya, dalam bahasa Arab agar kalian mengerti, memahaminya. Wa qad hallahu ta'ala hadzal Qur'anul 'azim min at-taghyir waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdil. Dan Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Quran ini dari perubahan-perubahan, dari penambahan-penambahan, atau dari pengurangan, distorsi, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari itu semuanya. Haitsu takaffala Azza wa Jalla bihifdhihi. Allah menjaganya, berjanji untuk menjaga Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya di surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Pertanyaannya, penjagaan Allah terhadap Al-Quran apakah cuman
lafalnya saja yang dijaga. Artinya nggak mungkin ada orang nambah-nambahi huruf, ya kan? Ada kan usaha-usaha dari orang-orang kafir, seperti ada Al-Quran, ya Al-Quran yang dibuat oleh orang-orang Rafidhah, menambah-nambahi surat-surat lain selain surat-surat yang ada. Ada surah Al-Wilayah, ya, kemudian menambahkan kata-kata selain daripada kata-kata yang sudah ada di sini. Seperti misalnya alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi. Mereka menambahkan alif lam mim dzalika aliyun la raiba fihi. Nah, ini apakah Allah cuma sekedar menjaga lafalnya saja, atau Allah juga menjaga penafsirannya, pemahamannya? Mana yang dijaga sama Allah? Dua-duanya. Nah, makanya Allah jadikan para ulama-ulama yang gencar membantah orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Allah munculkan para ulama-ulama ahlul bid'ah yang mentakwil-takwil ayat, kayak Pak Kumis itu, mentakwil-takwil ayat istiwa ditolak sama dia, diganti dengan istaula, menguasai. Nuzul sama dia diganti dengan nuzul bukan ayat ya. Tangan Allah, wajah Allah diganti sama dia dengan makna-makna yang lain. Muncul para ulama-ulama yang bantah pemikiran. Itu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Maka jangan alergi ada ulama ini membantah ahlul bid'ah. Iki apa sih kok Islam bantah-bantahan aja? Islam itu yang sejuk dong, yang memberikan pencerahan. Ada orang yang senangnya gitu-gitu. Ketika mendengar ini dibantah, waduh ini keras ini. Ini bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Ya, terus sampean mau gimana? Mau dibiarkan ini orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat Quran ini? Belani sejuk gitu, belani pengajian yang adem, dibiarkan ahlul bid'ah memainkan, mengobok-ngobok ayat-ayat Al-Quran gitu? Enggak. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan alergi sama gitu. Ya. Wadzalika maddatil qurun al-katsira wa lam yuhawil ahadun min a'da'ihi ay yughayyira fihi aw yazida aw yanqusa aw yubaddil illa hataqallahu ta'ala satrahu wa faddaha amrahu. Makanya dari zaman dahulu sudah ada orang-orang dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mencoba untuk merubah-rubah Al-Qur'an. Entah lafalnya yang dirubah atau penafsirannya yang dirubah, pemahamannya yang dirubah. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berhasil. Pasti dibongkar semua sama Allah Azza wa Jalla. Ya, melalui ulama-ulama yang memang Allah jadikan mereka menjaga Al-Quran ini dari penyelewengan-penyelewengan tersebut. Ya, kemudian di sini dia menyebutkan sifat-sifat dari Al-Quran. Ya, Al-Quran banyak sifat-sifatnya, disifati dengan wal Qur'anil Majid, Qaf wal Qur'anil Majid. Ya banyak ya, kitabun baq. Di sini beliau menyebutkan banyak, anak kira perlu kita sebutkan satu-satu. Kita loncati ke paragraf berikutnya. Selesai. Belum. Beliau mengatakan wal Qur'anul Karim masdarus syari'atil islamiyah allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafah. Kata beliau, Al-Quran adalah sumber syariat Islam yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia tanpa batas. Kalau nabi-nabi dulu dibatasi dengan kaumnya saja. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya yaitu Nabi SAW, agar Nabi menjadi orang yang memberi peringatan kepada seluruh alam semesta ini, yaitu manusia dan jin. Nabi ditugaskan untuk memberi peringatan kepada manusia dan jin. Wa sunnatun Nabi SAW masdarut tashri'in aidan. Demikian juga hadis Nabi itu juga sebagai sumber hukum di dalam agama kita ini. Jadi kalau dari segi pendalilan ya,
Kalau dari segi pendalilan, Quran dan hadis itu setara. Sama-sama kuat untuk dijadikan sebagai dalil. Beda dengan kalau dari segi keutamaan. Kalau dari segi keutamaan, iya memang Al-Quran itu keutamaannya kalau dibaca lebih tinggi daripada membaca hadis. Di mana Allah memberikan ganjaran 1 pahala dikali 10. Kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, dia mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 pahala dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu lakum alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1, 3 kali 10 30. Dari segi keutamaan iya, tapi kalau dari segi pendalilan, ya Quran dan hadis itu setara dalam segi pendalilan. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang nuzulul Quran. Buyar? Belum? Suwe. Baik, nuzulul Quran. Kata beliau, nazal al-Quran awal ma nazala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Lailatul Qadar fi Ramadan. Quran pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma nazala alaihi 40 sanah 'ala al-masyhur 'inda ahli al-ilm. Ketika Quran turun di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 40 tahun menurut pendapat masyhur dari para ulama. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dari Atha, Sa'id ibn al-Musayyib dan yang lain. Wa hadhihi sin hiya allati yakunu biha bulughur rusyd wa kamalul aqli wa tamamul idrak. Umur 40 tahun ini kata para ulama yaitu umur puncaknya seorang itu akalnya sudah matang, ya fisiknya itu sudah kuat, sempurnanya pemikirannya itu umur 40 tahun. Makanya banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu ketika umur 40 tahun. Wallahi nazala bil Quran min indillahi ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Dan Quran yang turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk menurunkan Quran pada Nabi adalah Jibril. Nah, di sini ada pelajaran. Apakah Allah butuh sama Jibril? Ya, coba lihat ahli bid'ah ketika menolak Allah berada di atas arsy. Apa syubhat mereka? Apakah Allah butuh sama arsy? Pernah dengar nggak? Ya jadi Pak Songot ngono. Apa Allah butuh sama arsy? Maka kita jawab sama seperti Allah menurunkan Quran melalui perantara Jibril. Apakah maknanya Allah butuh sama Jibril? Emang Allah nggak bisa nurunin sendiri? Bisa lah, sama Nabi Musa. Apa malaikat Jibril? Langsung diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan Quran kepada manusia. Apakah Allah butuh sama Nabi? Bisa nggak Allah langsung menyampaikan Quran ini, agama Islam ini kepada umatnya, kepada hamba-hambanya? Bisa. Terus kenapa Ustadz Allah kok pakai malaikat? Kenapa Allah kok pakai perantara Nabi? Jawabannya ada dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah ojo ditakok kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Allah berbuat sak repi. Ya, ada yang lucu ahli bid'ah gitu. Allah turun ke langit dunia. Katanya untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Itu bukan kata kita. Nabi yang menyampaikan demikian.
Yanzilu Rabbna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kami turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Fayaqulu, ini kata Nabi ini, seraya Allah mengatakan, man yad'uni fastajibal wa man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang berdoa padaku di sepertiga malam terakhir, akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta, akan aku jawab. Barang siapa yang memohon, akan aku jawab permohonannya. Barang siapa yang beristighfar, aku ampuni dosa-dosanya. Kata Pak Kumis, apakah Allah turun ke langit dunia perlunya cuma untuk mengabulkan doa hamba-hambanya? Emang kalau Allah nggak turun, Allah nggak bisa mengabulkan hamba-hambanya? Bisa kan? Ya. Terus kenapa Allah turun? Sampai gitu ngomongnya. Terus buat apa? Perlunya apa Allah turun? Simpen pertanyaanmu, nanti takokno dewe di akhirat sama Allah Azza wa Jalla. Ya, Ahlussunnah mengimani apapun yang datang dari Nabi SAW tanpa dipertentangkan dengan akalnya. Nah, diturunkan oleh Jibril. Di sini beliau membawakan dalil-dalilnya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-192. Ya, Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazal bihir ruhul amin, yang dengannya Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, turun membawa Al-Qur'an itu. Ya, ada banyak dalil-dalilnya, kita nggak perlu sebutkan semuanya. Wa qad bayyana Allah Ta'ala lana awsaf Jibril. Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifat Jibril. Ya, Jibril disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, seperti Allah mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thamma amin. Allah memuji Jibril dengan sifat-sifat yang mulia. Tujuannya apa? Kata beliau, untuk mengagungkan Al-Qur'an itu. Allah tidak sembarangan memilih malaikat untuk menurunkan Al-Qur'an. Allah pilih malaikat yang paling mulia dari semua malaikat-malaikat yang ada. Allah pilih yang paling mulia, Jibril, untuk menurunkan Al-Qur'an yang paling mulia, kitab yang paling mulia itu. Karena kata beliau, fa innahu la yursilu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Tidak mungkin Jibril yang begitu agung, begitu mulia turun kecuali dengan perkara urusan yang mulia juga, yaitu Al-Qur'an. Maka kalau dikumpulkan, kata para ulama, Al-Qur'an diturunkan oleh Tuhan yang Maha Mulia, ya, kepada melalui malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada nabi yang paling mulia, diturunkan di bulan yang paling mulia, pada malam yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, di kota yang paling mulia. Ya, maka sempurnalah kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Sudah. Capek anak-anak. Yang terakhir ya. Awalu ma nazala minal Qur'an. Ayat pertama yang turun dari Al-Qur'an. Sudah tahu Iqra kan? Iya, ya wis mari. Kata beliau, awal ma nazala minal Qur'an 'ala al-wajhil itlaqi qat'an al-ayatul khamsul ula min suratil 'Alaq. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an secara mutlak, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tsumma aftara al-wahyu muddah. Kemudian setelah itu wahyu vakum selama beberapa, ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan dari ahli sejarah beberapa tahun. Intinya lama Nabi tidak kunjung mendapatkan wahyu lagi setelah itu. Baru kemudian tsumma nazala al-ayatul khamsul ula min suratil Muddatsir. Baru kemudian turun 5 ayat pertama dari surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, dan seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi. Aisyah menceritakan tentang permulaan wahyu. Qalat hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghar Hira. Ketika datang malaikat Jibril, sedangkan Nabi ketika itu berada di Gua Hira,
ya di Mekah sana. Dan gak ada keutamaan ya. Antum kalau ke Mekah diberi anugerah oleh Allah mengunjungi Mekah, gak usah pakai ke Gua Hira kemudian sholat di sana atau ngambil batunya sana, nggak perlu, nggak ada keutamaan sama sekali. Sudah cuman saksi sejarah saja. Kalau cuman untuk napak kelas nggak ada masalah. Tapi kalau kayak orang-orang ahli bid'ah manjat sampai ke sana, sampai susah-susah tuh dibelani sama dia. Sampai sana apa? Zikir, membaca ini, ada yang tulis-tulis tembok. Alhamdulillah, ini kemarin nggak ada orang yang umrah sama pemerintah Saudi berseni coret-coretan itu. Iya, diberikan semua itu coret-coretan di situ. Karena itu termasuk kebid'ahan dan kesyirikan. Baik, di Gua Hira, faja'ahul malak, datanglah Jibril. Faqala iqra wa ma ana biqari. Sudah tahu ya kisah ini ya. Bacalah, aku nggak bisa baca. Bacalah, aku nggak bisa baca. Sampai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kemudian berkenaan dengan surah Al-Muddatsir, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi ceritakan, "Baina ana amshi itami'tu sautan nasa." Kata Nabi, pernah aku ketika berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, yaitu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan firman Allah, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir," dan seterusnya. Maka kesimpulannya kata beliau, kalau ditanya apa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, jawabannya antara dua ini. Secara umum, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi lebih khusus lagi, yang pertama kali turun kepada Nabi juga disebut ya ayyuhal muddatsir. Maksudnya kata beliau, kesimpulannya, walihada qala ahlul ilmi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubi'a bi Iqra wa ursiya bil muddatsir. Nabi, ayat pertama yang turun kepada Nabi dan menjadikan beliau sebagai seorang nabi itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat yang pertama kali turun, kemudian status beliau sebagai seorang rasul itu ayat ya ayyuhal muddatsir. Nah, itu penggabungan dari para ulama. Ya, jadi kalau ditanya ayat pertama yang turun, kalau statusnya nabi maka Iqra. Kalau statusnya rasul maka ya ayyuhal muddatsir. Baik, jemaah dimulakan oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan yang datang kita akan sampaikan tentang bagaimana turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ada dua model. Ya, ada dua model. Ada turun secara tiba-tiba tanpa ada sebab, dan ada turun ketika ada sebab. Nyantum kalau dapati tidak semua ayat itu ada asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Enggak semua ayat ada. Ya, kebanyakan ayat Al-Qur'an justru turun tanpa ada sebab apapun. Ya, ini yang tak diperinci oleh beliau. Apa aja? Masih banyak babnya ini. Ini tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apa bedanya ayat Makkiyah dan Madaniyah? Kemudian tartib Al-Qur'an. Ya, urutan Al-Qur'an, siapa yang ngurutkan itu? Kenapa kok Al-Fatihah dulu? Kenapa kok Al-Baqarah dulu dan seterusnya? Itu juga dibahas oleh beliau. Sebelum kita masuk ke surah, An-Naba dulu atau Al-Fatihah dulu? Fatihah dulu. Ya. Tapi anak kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.